sekolah di sekolah tempat saya bertugas dengan Bapak Ceceng Kosasi MPD. Wawancara ini adalah salah satu tugas yang harus dipenuhi pada program pendidikan guru penggerak angkatan 10. Untuk itu, mari simak wawancara yang saya lakukan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Bapak. Baik, alhamdulillah. Bapak Kepala, mohon izin pada hari ini saya mungkin meminta waktu khusus berkenaan dengan salah satu tugas saya sebagai guru penggerak dari 10, yaitu tugas di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan dilema etika. Seperti itu, Pak. Dalam wawancara ini mungkin ya ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bapak tentang bagaimana Bapak mengidentifikasi, mengambil keputusan terhadap situasi kondisi yang pernah Bapak hadapi selama ini di sekolah. Baik Pak, secara singkat mungkin langsung saja dan saya langsung menanyakan. Yang pertama mungkin selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang ada di sekolah kita selama ini? Ya baik, terima kasih Pak Ahmad. Untuk mengidentifikasi tentu berdasarkan analisa ketika sebuah kasus ataupun beberapa hal yang berkaitan dengan kepentingan sekolah, kita diawali dengan hipotesa awal. Jadi ketika satu kasus itu akibatnya apa? Kalau ini bagaimana, ini bagaimana? Dirinci dulu sebagai mengidentifikasi. Ketika sudah sampai pada satu kesimpulan, oh berarti ini ada hal yang dirugikan ketika mengambil satu keputusan. Itu seperti itu aja. Seperti itu. Identifikasi. Jadi betul-betul diamati dulu gitu ya, hipotesa kemudian. Baik Pak, terima kasih. Yang kedua Pak, pertanyaannya adalah bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Tentu ini tidak lepas dari komunikasi. Semua yang terlibat diajak ngobrol, komunikasi yang intensif, semuanya supaya paham bahwa dua hal itu sama-sama baik ataupun sama-sama buruk, dan akhirnya mengenal ketika sudah dikomunikasikan, otomatis mereka pun mengajukan ada masukan dari mereka tentang hal-hal itu. Akhirnya kita bisa mengeksekusi dengan resiko yang minim ketika sudah semuanya paham. Iya. Jadi dengan komunikasi full mungkin tidak kekeh dengan pendirian masing-masing Pak ya. Tidak mengklaim terhadap kepentingan masing-masing yang harus didahulukan seperti itu. Betul. Baik, terima kasih Pak. Yang ketiga Pak, kira-kira dalam menghadapi apa yang ada pertanyaannya sebelumnya tentang dua kepentingan dan dua pendapat yang seolah bertentangan gitu, semuanya mengandung kebaikan gitu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya. Angkanya pertama menganalisis dulu kan ya. Di awal mengidentifikasi, setelah itu mengkomunikasikan dengan berbagai stakeholder yang berkepentingan, selanjutnya didiskusikan target-targetnya, kemudian juga risiko-risikonya dikomunikasikan. Setelah semuanya terakumulasi, terdeteksi, baru kita mengambil keputusan seperti itu. Ya, terima
kasih Pak, terima kasih. Saya paham insya Allah. Yang kedua Pak, apa hal-hal yang menurut Bapak efektif gitu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Hal-hal yang efektif, yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut, sehingga memudahkan gitu dalam mengambil keputusan tersebut. Yang sangat efektif komunikasi. Jadi komunikasi yang betul-betul Pendekatan komunikasi efektif. komunikasi. Baik. Perusahaan itu kita menghadapi kesulitan, hambatan, tantangan. Nah, yang Bapak alami selama ini apa tuh yang menjadi tantangan dalam menentukan keputusan yang akan diambil? Tantangannya yang menurut Bapak berat gitu. Tantangan yang paling itu dari diri sendiri sebetulnya, keberanian. Dan selain itu pasti karakter orang sekitar itu menjadi tantangan, bagaimana kita mendekati atau mengkomunikasikan dengan baik supaya bisa diterima oleh yang bersama. Tantangan yang lainnya mungkin di aspek pendukung dari sapras ataupun dari anggaran. Iya. Betul. Tantangan. Iya betul Pak ya, karena ya putusan itu pasti mengandung konsekuensi Pak ya terhadap semuanya, terhadap apa mungkin ya kalau secara global mungkin terhadap lapangan standar mungkin itu kan pasti. Iya. Baik Pak, terima kasih. Yang selanjutnya nih Pak ya. Apakah Bapak mempunyai jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus-kasus yang harus diambil keputusan? Apakah jadwalnya insidentil itu memanggil pihak-pihak yang terkait, atau memang betul-betul ditentukan jadwalnya misalnya dalam 1 minggu itu memang ada khusus untuk itu atau bagaimana? Itu tergantung hasil analisa. Ketika kasusnya itu darurat, otomatis harus segera insidentil. Tapi ketika masih bisa untuk ditunda, itu bisa dijadwalkan dengan konsekuensi, otomatis kita harus menyiapkan waktu. Dengan catatan kita pun tidak reaktif ketika kasus itu sebelum pengumpulan data yang seutuhnya, jangan dulu reaktif dengan segera belum jelas apa. Tapi setelah analisa data jelas, barulah disimpulkan. Baik, terima kasih Pak. Satu lagi Pak, 2 lagi. Adakah seseorang atau faktor apa saja yang selama ini mempermudah dalam membantu Bapak dalam mengambil keputusan terhadap masalah yang ada di sekolah? Jelas, orang-orang sekitar pasti sangat membantu. Apalagi orang-orang misal yang punya keterikatan emosional dalam satu kasus itu. Jadi kita menggunakan pendekatan orang-orang yang secara emosional dekat dengan orang yang terlibat misalnya. Kemudian faktor lainnya yang mendukung selain daripada orang pasti lingkungan harus mendukung. Sarana walaupun kasusnya mungkin kasus apa ya, contohnya dalam etika itu ketika diambil keputusan A, yang B dirugikan, ambil yang B, yang A dirugikan, dua-duanya sama-sama, ya. Berarti harus yang paling minimal risiko. Baik. Satu lagi Pak, dari pertanyaan ini dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik
dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema, pelajaran yang paling Dari pengalaman ini yang tidak ada di modul PGP ataupun LP2KS. jadi real gitu. Real gitu. Sangat berharga sekali beberapa pengalaman tentang pengambilan keputusan. Jadi antara teori yang pernah dipelajari dengan real yang dialami itu bisa lebih luas mungkin. Bisa lebih luas bahkan lebih kompleks. Lebih kompleks lagi di lapangan. Iya. Baik. Terima kasih Bapak hari ini sudah meluangkan waktu kepada saya untuk wawancara tentang mungkin sifatnya di samping tugas saya sebagai guru penggerak ya setidaknya mungkin saya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sharing ya pengalaman Bapak bagaimana mengambil keputusan terhadap hal-hal yang harus diambil kebijakan terhadap apa yang terjadi di sekolah kita semua. Terima kasih Bapak atas waktunya. Mudah-mudahan saya bisa menuntaskan tugas guru penggerak ini dengan tamat itu dengan nilai yang baik. Baik, selamat tamat ya. Mudah-mudahan nanti segera ditempatkan di startup sudah Mega 5. Aturun Bapak.